dari gibah-gibah kecil itu kemudian menumpuk dan dosa seorang PSK ini tadi berkurang. Berkurangnya kenapa? Dia berkurang karena ada gibah-gibahan dari ibu-ibu tadi. Jadi dosanya memutar balikan fakta itu loh, balik ke ibunya tadi. Nah kemudian ketika perempuan ini meninggal, dia masuk surga. Dan ada sahabat Nabi bilang, ya Nabi, kenapa kok dia bisa masuk surga padahal dengan perilakunya begini tuh gak memuaskan hasrat seorang perempuan dan lelaki. Ada banyak kok para ustadz dan ustazah yang dia dijamin masuk surganya Allah. Kenapa kok bisa PSK, soal hanya PSK yang dikira dia itu kotor, tapi kok dia bisa masuk surga? Ya karena Nabi menjawab, ya karena dosanya seorang PSK ini berkurang dengan ibadat para ibu yang menghibangi dia tadi itu. Makanya kita nggak bisa tegas atau bilang kalau orang itu kotor dan lain-lain. Soalnya sesungguhnya kehidupan itu nggak ada yang sempurna dan kesempurnaan itu hanya milik Allah. Jadi kita sebagai perempuan ini nggak apa-apa loh keluh, nggak apa-apa kita sedih, nggak apa-apa kita berpasrah, mengadu, dan diperbolehkan kita meminta tolong kalau emang itu benar-benar hal yang urgent dan emang kita nggak bisa. Kenapa? Orang perempuan juga manusia, jadi nggak selalunya perempuan itu harus bisa, dan nggak selalunya perempuan itu harus bisa berumah tangga, harus bisa belajar. Dan Nyai Dahlan itu juga berpesan bahwa sejatinya manusia ialah seseorang yang bisa bermanfaat. Jadi dia tidak hanya bisa dituntut atas kemauannya, tapi dia juga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Bermanfaat kedepannya itu bagaimana sih? Ya untuk aku tadi, kalau misal kita mencari jodoh, ini bukan buat yang para mas-mas di sebelah kiri saya ya. Saya mau nanya nih, mas-mas ini kalau mau nyari jodoh perempuan itu pengennya yang seperti apa sih? Apakah yang hanya cantik parasnya saja, ataukah perlu juga dengan sifat-sifat naluri keibuannya? Gimana? Ada yang mau menjawab? Jawab apa salah? Gak ada yang salah. Kita ini santai ya teman-teman, diskusi saja. Gimana? Ini buat yang para penerus bapak-bapak di kehidupan nanti gitu. Mungkin mas-mas yang ada di belakang Mas Zaki mungkin ya bisa menjawab nih pandangannya terkait realistisnya laki-laki itu gimana sih dalam perempuan itu, atau jodoh yang diinginkan itu yang bagaimana sih gitu. Kalau buat saya pribadi, sebenarnya itu kita bisa suka sama seseorang itu gara-gara ya emang karena ada tokatnya. Jadi kalau tipe saya sendiri yang bisa paham sama kita lah. Oke, kita udah mendengarkan sedikit keluh kesah dari Mas Zaki gitu ya. Jadi kalau menurut Mas Zaki, salah satu keinginan lelaki memilih perempuan adalah dari segi kesukaan yang mengerti. Maksudnya Mas Zaki itu kayak perempuan ini tahulah kadar atau dia itu harus bersikap gimana dengan seorang suami dan orang tuanya. Benar begitu Mas Zaki? Oke. Coba aku pengen tahu dari mas-mas depan saya yang bekerja bambu. Oh ya, boleh yang keempat, urutan keempat. Iya mas sama ya. Pertanyaannya itu gimana sih pendapat Mas berbaju
bingung banget ini ya. Abu-abu gitu ya. Gimana sih menurut mas-mas yang berbaju abu-abu ini terkait pandangan dari perempuan itu sikapnya harus bagaimana, dan masnya itu lebih suka perempuan yang bagaimana gitu. Boleh dijawab, Mas? Yang tadi, oke. Terus yang nurun, udah, oke. Namanya siapa, Mas? Mas Rizky. Oke. Kalau kata Mas Zaki tadi itu nyari yang perempuan mau bersama kita dari nol, dan perempuan yang ngerti dari sudut pandangnya kita tadi. Nah, kalau Mas Rizky ini tuh bilang perempuan yang paling cantiknya, terus kemudian perempuan yang turut sama kita, karena kan lelaki ini sebagai pemimpin, imamnya si perempuan tadi. Jadi perempuan ini harus turut sama suami begitu. Nah, lalu saya ingin tahu dari pendapat perempuan juga terkait lelaki apa yang diinginkan atau ciri-cirinya, dan seharusnya bersikap sebagai perempuan itu bagaimana sih untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik begitu. Aku pengen tahu dari mungkin angkat tangan dulu kali ya. Ada yang mau mengajukan diri terlebih dahulu? Baik, mungkin langsung saja saya ingin menanyakan sesuatu hal tadi kepada mbak-mbak, ibu-ibu, permisi, yang berjilbab warna pink berjagat sebelah mbak-mbak yang berjilbab hitam. Oke, panjenengan. Jadi saya pengen nanya nih, ini ibu apa kak ya? Permisi, kak aja mungkin ya. Permisi kak. Jadi kami ingin menanyakan terkait kriteria sebagai perempuan itu harus bagaimana sih, dan kakaknya ini pengen dapat suami yang seperti apa begitu. Apakah suami yang patriarki? Kan enggak ya, alhamdulillah enggak ya. Begitu. Bagaimana? Yang seimbang, baik. Bisa menjadi perempuan, oke. Lalu tidak kasar, oke. Ini perlu ditandai ya bagi yang laki-laki. Jadi menurutnya salah satu dari jamaah perempuan di sebelah kanan saya, katanya itu harus yang seiman. Iya benar, nggak salah. Kenapa? Karena kan kita nggak mungkin mencintai dia tapi mengambil dia dari Tuhannya, nggak mungkin dong. Jadi sebisa mungkin kita harus nyari yang benar-benar seiman, karena lelaki itu yang dicontoh dari panutannya, pemimpinnya. Dia masa pemimpin tetapi beda agama, yang gimana mau ngajarin kita begitu. Terus yang kedua, yang menjadi imam. Menjadi imam ini bukan dari harus imam sholat ya, enggak. Jadi imam ini adalah jadi panutan itu tadi. Sikapnya lelaki yang berwibawa, yang bisa mengajarkan pada kebaikan, itu adalah sebagian dari imam yang diinginkan oleh seorang perempuan itu tadi. Dan yang ketiga adalah tidak kasar. Ini perlu sangat ditandai ya, tidak kasar, oke. Karena kebanyakan isu-isu terkini perceraian ini semakin tinggi. Kenapa? Ya karena kekerasan itu tadi. Lelaki selalunya nggak bisa mengobrolkan bareng-bareng, kita nggak bisa share kayak yowes kalau mau pakai menurut aku yowes langsung tangan, nampar tangan. Nah itu harus dihindari ya.
kekeluargaan, diskusi lah gimana sih muhasabah yang benar itu harus gimana. Jadi kita itu ngomongin soal mas gimana sih kesalahan itu kayak gini benar nggak atau kayak gimana begitu. Jadi nggak seharusnya main tangan atau kekerasan itu tadi, karena itu juga bisa menyebabkan mental bagi seorang perempuan. Dan kebanyakan lelaki yang marah-marah itu pasti langsung kena ke perempuannya, terus perempuan ini depresi, kena mental, kemudian ngaruh lagi ke anaknya. Dan yang di sini siapa yang bakal kena pengaruhnya? Si anak. Banyak anak-anak di luar sana tumbuh dengan kekerasan itu tadi. Kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan dari ibunya, ayahnya, baik secara mental dan emosional. Dan hal-hal ini adalah hal yang sangat tidak diwajarkan ya bagi Islam dan juga bagi negara, karena perkembangan atau pertumbuhan otak anak ini sangat berpengaruh, apalagi bagi kehidupan selanjutnya. Kehidupan selanjutnya ini dalam artian kalau dia ini misal nggak terima dengan apa yang dia tanggapi dari orang tuanya, kemudian dia di sana dia akan meneruskan regenerasi yang seperti itu saja, yang template dari kesalahan sebelumnya. Nah, maka dari sini kita bisa menunjukkan generasi yang dibutuhkan negara itu generasi yang bagaimana? Apakah generasi yang hanya memfokuskan pada kriteria kekerasan, ataukah hanya sebagai syarat atas anak itu sendiri begitu. Nah, di samping itu, di sini materi ini sebenarnya lebih berfokus pada hal-hal sejatinya perempuan itu harus bagaimana sih. Nah, Mas Devan tadi juga sudah menjelaskan terkait isu dari perempuan itu tadi, kesempurnaan perempuan itu tadi. Maka harapan kami atau harapan bersama kita adalah merangkul dan membersamai perempuan di luar sana, apalagi misal menjadi istri bagi seorang lelaki tadi ya. Jadi kita nggak bisa menuntut istri kita harus serba bisa, enggak. Ya dibantu, karena namanya saja rumah tangga, rumah bersama. Kalau cuma dia sendiri berarti kan kerja parodi, bukan lagi kerja sama begitu. Jadi hakikatnya seorang lelaki adalah membersamai seorang perempuan, dan hakikatnya perempuan adalah membersamai dan menuruti seorang lelaki begitu. Sekiranya itu apakah ada yang mau ditambahkan teman-teman? Mungkin saya ingin bertanya nih Kak yang di depan begitu, atau bagaimana? Sampun cukup? Ya udah, sekiranya itu saja dari kami bertiga. Mohon maaf dari saya sebagai pemateri jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Nasrullah wa fathul karim, fastabiqul khairat, nur wal qalami wa ma yasur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih atas materi-materi dan juga sharing-sharing yang lumayan bermanfaat. Sangat bermanfaat sebenarnya. Saya ada sedikit quotes. Lelahmu lillah, tapi jangan biarkan lelahmu menghilangkan rasa syukur. Terima kasih. Nur, walau kalau surut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.